kebanyakan kan sekarang para fotografer memberikan file only ke klien. Nah, jadi si klien sendiri sekarang sudah bebas dia mau nyetak gimana gitu. Dan dia kalau mau kepingin ya dia cetak sendiri sekarang. Kita harus berikan outputnya juga ke klien, itu sangat penting. Karena di sana kita bisa melihat foto berserinya, terus ada narasinya juga. Di situ kita bisa berkreasi lagi. Menciptakan karya tanpa berpikir banyak, bagus, gampang dicerna, jadi duit gitu. Ya, sekali lagi saya mau terima kasih buat teman-teman semua karena sudah bisa hadir berkumpul di sini, kita berbagi pikiran, berbagi rasa di HIPDI Talk Show yang pertama mungkin boleh saya bilang gitu ya, bakal nanti akan berlanjut talk show berikutnya dengan tema-tema yang dengan orang yang berbeda juga gitu. Terima kasih juga buat para support kita, sponsor Sriwijaya Kamera dan Pasar, ada bakmi Rantang, bener ya. Terus yang terutama Tegal Temung Space. Jadi luar biasa sekali supportnya hingga saat ini terus menerus, dan berharap kita bisa berjalan bersama dengan kreativitas yang selanjutnya. Di sini izinkan saya untuk sedikit memandu talk show ini. Ya. Okay. Izin juga panggil nama Teja, Daniel, Gusde sebagai narasumber kita yang pertama yang top semua. Kita kuras pikirannya, kita sebatas bincangnya tentang ide kreatif dan bisnis manajemen mungkin. Jadi mungkin nanti ada yang miss atau ada yang belum bisa mencari solusi terbaik bagaimana. Inilah dan disinilah tempatnya yang sangat-sangat tepat teman-teman. Teman-teman, kita melihat banyak display. Nah, kita ke Daniel nih. Mulai awalnya pertanyaan satu adalah kenapa printing? Jadi nama saya Daniel Hengki, bisa dipanggil Daniel atau Hengki, bebas. Atau ya, gitu. Boleh. Jadi awal mula saya mulai dari bisnis fotografi ya. Jadi sebenarnya fotografi itu sejarahnya kan sudah ratusan tahun yang lalu ya. Jadi kalau bisnis itu kan maksudnya gini, semakin ke depan orang membuat suatu bisnis. Dulu kan hanya sebagai dokumentatif gitu ya, fotografi. Tapi dibikin bisnis, dan itu pun pengulangan sebenarnya. Ya kan, pengulangan dari dulu sudah ada, tapi trennya sudah habis. Tapi berapa tahun kemudian muncul lagi tren yang sama tapi beda gimmick gitu ya. Gitu. Ya, jadi awal mula saya pribadi mulai foto itu dari SMA. Ya, belajar itu pun dari kamera pocket pertamanya dengan film. Nah, kemudian kuliah juga, saya kuliah perhotelan, tidak ada hubungan dengan fotografi, tapi masih hobi ya gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa berkarya, menghasilkan penghasilan dari hobi gitu ya. Sudah senang, dapat duit gitu. Itu kan intinya tadi Pak Gus ya. Yang penting kan kita berusaha itu kan dapat suatu reward ya. Kalau memang kita berbisnis kan rewardnya kan pasti uang ya, atau penghasilan. Nah, dari situ sejarah singkatnya, dan 2007 saya mulai terjun di dunia wedding waktu itu. 2007 di Bali. Dan waktu itu masih ada Pak Gusde baru merintis, Pak Haji baru merintis, sama waktu itu yang senior ada Pak Riki, ada Mulia Jaya, ya banyak. Jadi waktu itu kita merintis sambil belajar dengan teknologi yang istilahnya teknologi fotografi itu kan cepat ya, sambil belajar juga.
Itu saya jalanin selama 3 tahun. Apa namanya, wedding fotografi, event fotografi gitu ya. Dengan bantuan teman-teman yang lain juga, waktu itu ada Feli, ada siapa namanya, ada Feli, salah satu teman, sama satu senior saya, Pak Aki. Lambat laun selama 3 tahun saya berpikir fotografi itu suatu hobi yang menantang gitu ya. Tapi banyak sekarang teknologi yang mempermudah gitu kan. Nah, dengan adanya teknologi yang mempermudah, pasti banyak juga istilahnya orang-orang baru yang mau belajar begitu kan. Dan waktu itu tahun 2010 juga itu bisnis printing itu sebenarnya, printing foto itu mengalami kemunduran yang sangat jauh. Banyak yang tutup ya, perpindahan dari analog ke digital itu struggling mereka semua. Jadi dulu motret dengan film harus cuci dan cetak pasti kalau mau melihat. Dengan adanya teknologi digital, orang tidak pernah cuci, cetak pun jarang gitu ya. Nah, di sana kita perlu kreativitas tadi yang disebutkan Pak Gusdi, ya kan? Kreativitas dari fotografer untuk menciptakan tren. Nah, terus saya berpikir juga sekarang banyak fotografer muda yang notabene punya kelebihan lebih gitu kan. Saya berpikir semakin banyak berarti ini waktu itu saya berpikirnya bodoh-bodohan nih, berarti banyak yang akan ngeprint gitu kan pasti. Akhirnya saya berunding dengan kakak saya, ya akhirnya kita lari ke bisnis printing. Tentu saja bisnis printing pada waktu itu kan sudah babak belur, saya baru masuk gitu, ya kan, luar biasa babak belurnya juga gitu. Tapi dengan adanya tantangan-tantangan seperti itu, kita semakin kreatif. Kita foto ini diapain nih? Foto ini diapain? Ya, dan itu pun terjadi. Akhirnya banyak fotografer yang kreatif. Salah satunya ya Pak Gusti. Dia waktu itu di Bali belum ada istilahnya menggunakan flash disk kayu waktu itu Pak ya. Nah, akhirnya menggunakan flash disk kayu dengan didampingin dengan foto-foto 4R. Dan itu kita gali terus. Nah, kita support juga. Begini gimana mau? Nah, akhirnya itu yang kenapa saya mau sampaikan juga. Yang tadi sesuai pertanyaan Pak Haji, kenapa harus bisnis printing gitu ya? Satu, untuk fotografi ini kan kita menggunakan akal, pikiran, tenaga semua. Sebagai manusia pribadi, waktu kita muda itu kita masih kuat, sanggup berpikir, kreatif itu menyenangkan gitu. Tapi semakin lama bertambah umur kok semakin melelahkan gitu ya. Apalagi di wedding. Di wedding itu bukan hanya fotonya, tapi memanage klien, memanage waktu. Nah, itu yang melelahkan sekali menurut saya. Jadi saya berpikirnya ya mungkin saya hobi sebagai fotografi, ini sebagai jembatan saya untuk mencoba yang lain gitu. Nah, saya berpikirnya sampai kapan saya akan foto ya? Mungkin seumur hidup saya akan foto, tapi untuk kesenangan saya gitu. Untuk kesenangan saya, tidak untuk klien. Saya mau berkarya begitu ya. Akhirnya saya pilih kenapa harus printing begitu waktu itu. Berarti masih menjanjikan sebenarnya. Untuk menjanjikan kita harus jadi gini, untuk printing sendiri pun banyak tantangannya, sama.
setelah kita terjun ke sesuatu yang berbeda pasti banyak tantangan. Kita harus lebih kreatif lagi sebenarnya, gitu kan. Cuma kalau di Beans Printing kita tidak sendirian, kita harus memanage. Kita harus punya suatu tim untuk mengkreasikan sesuatu. Itu yang menjadi passion saya sekarang sampai saat ini, gitu ya. Oke. Terus ya menarik sekali ya, ternyata di printing juga sebenarnya kita juga pelaku kreatif memerlukan itu, sehingga terjadilah makanya kalau dari pihak printing ada beberapa media yang seperti teman-teman bisa ngelihat di sini bisa terwujud gitu ya, dan ini pun juga sebenarnya tidak dalam salah satu genre kan begitu ya. Benar. Jadi semua genre kreatif bisa menggunakan ini gitu, bahkan konsumen umum pun juga bisa kan begitu. Benar. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, saya tanya, kalau misalnya bukan misalnya sih, kira-kira dari market sendiri nih untuk pelaku foto sendiri, si fotografer ini banyak nggak mereka melakukan print, dan jenisnya seperti jenis apa nih? Jadi yang mereka lakukan. Jadi gini, untuk kita hidup di suatu era yang perubahannya sangat cepat. Dari anggap aja yang kemarin merubah kita sekali itu adalah situasi waktu COVID ya. Sebelum COVID dan sesudah COVID itu pun berbeda. Dari segi market, dari segi ini kalau saya ngomong dari dunia printing, yang mencetak itu berbeda. Dan kebutuhannya apa itu berbeda juga. Gitu. Jadi kalau sebelum COVID itu masih di dunia wedding itu masih ada album, masih ada wedding album. Tapi waktu pre-COVID, waktu COVID dan after COVID itu sudah mulai file only gitu dari dunia fotografer ya. Tapi dari segi printing kita juga harus tidak bisa istilahnya hanya pasrah diri, kita juga harus melihat situasi. Yang saya rasakan di dunia printing sekarang, apalagi printing foto itu, jadi demand untuk print foto itu tetap ada maupun lebih besar ya. Tapi itu bukan datang dari fotografer sekarang, dari kliennya sendiri, dari secara langsung. Jadi kebanyakan kan sekarang para fotografer memberikan file only ke klien. Nah, jadi si klien sendiri sekarang sudah bebas, dia mau nyetak gimana gitu. Dan dia kalau mau kepingin ya dia cetak sendiri sekarang gitu. Jadi kebanyakan fotografer setelah COVID ini ya memang demand daripada pasar itu mau yang cepat, ya kan, mau yang cepat. Jadi foto sekarang nanti sore sudah diminta hasilnya, gitu kan. Kalau nunggu cetak sendiri, tunggu fotografer yang nyetakin kan agak lama ya. Betul. Ya jadi ya udah kasih file aja, nanti terserah dah kliennya mau nyetakin. Nah, kalau dari sisi saya sekarang ini demandnya lebih banyak di customer umum, gitu. Ya, makeup artist juga kalau misalnya minta file sama fotografer juga kadang lama biasanya. Nah, saya mau counter sedikit nih, Tejo. Seberapa perlu sih seorang Tejo memerlukan printing? Atau gimana kamu bisa menjalankan bisnis fotografi yang ada mungkin bersinggungan sama, oh saya perlu printing nggak ya? Atau hanya cukup file only atau gimana? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Tejo Kusmayuda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk outputnya, maksudnya kalau sekarang sih saya lebih ke album ya biasanya. Itu sangat penting karena album wedding ya? Iya, karena fotografi yang saya jalani sekarang itu konsepnya itu berupa narasi ya kan. Jadi album itu sangat penting karena kita tidak hanya bisa share di media sosial, tapi kita harus berikan outputnya juga ke klien. Itu sangat penting karena di sana kita bisa melihat foto berserinya, terus ada narasinya juga. Di situ kita bisa berkreasi lagi di outputnya album.
dan bisa cetak ini kan coffee table kayak bentuk Bisa. ya, buku ya. Berarti Bisa. kalau misalnya Teja nih melakukan wedding sekarang kan proses ide kreatifnya seperti itu. Kalau album itu kan kesannya kayak emang kayak album foto yang kita Iya. buat, entah itu coffee table tebel gitu ya modelnya. Cuman sekarang kalau misalnya dibuat seperti print paper gitu kan akan jauh lebih menarik mungkin. Iya, Mungkin iya. maksudnya itu ya. Iya. Jadi lebih ke arah kesana akhirnya bisa jadi dalam satu story, satu buku. Iya. Nah ini menarik ini, karena kan sebenarnya kalau kita ikutin perkembangan di fotografi sendiri teman-teman ya, yang sekarang ini lagi booming ini kan tentang storytelling. Jadi storytelling ini kita bisa dapatkan dalam genre apapun sebenarnya. Kita bisa buat dan bisa melakukan itu. Kita punya klien wedding, kita punya klien fashion, kita punya klien produk, apapun kita bisa membuatkan satu buku tentang storytelling, dan otomatis printing sangat diperlukan di sana. Bukan hanya sekedar file PDF gitu ya. Ide kreatif, Teja. Saya pengen ngedalamin ide kreatifmu seperti apa. Kenapa melakukan aku pengen mendalami narasi-narasi di wedding fotografi. Pre-weddingnya atau weddingnya? Maksudnya gimana ya? Preweddingnya. Pre-weddingnya ya? Iya. Oke, sama post gitu ya. Iya. Kan? Jadi cerita mereka yang diangkat. Ya. Why? Sekarang saya lagi menekuni yang namanya genrenya bisa dibilang juga naratif konseptual fotografi. Naratif Ya, konseptual fotografi. Oke. Jadi saya juga nggak sepenuhnya tahu juga tentang terlalu mendalami tentang narasi fotografi itu seperti apa. Jadi Ya. saya menjalani proses saya aja sendiri. Yang penting cerita. Iya, jadi saya tuh lebih ke menanyakan kliennya dia tuh seperti apa, sehari-harinya seperti apa, cerita-cerita sederhana gitulah. Nah, dari cerita mereka itu saya jadikan sebuah cerita fiktif gitu, seperti dongeng atau apalah yang abstrak lah gitu loh ceritanya. Jadi itu dari situ saya bisa berkreasi lebih banyak gitu loh. Jadi membuat shortlistnya seperti apa, shortlist 1, skin 1, ada berapa shortlist, ada 3 shortlist. Di situ saya bisa berkreasi konsepnya seperti apa. Jadi saya bisa melihat dari Pinterest atau gimana, saya gabungkan jadi satu foto. Jadi seperti itu. Jadi all decision cerita story itu by Teja. Ya, iya. Dan sekarang sih saya udah mulai mendelegasikan ke teman-teman script writing juga, ikut dalam konsep saya ini. Ya tinggal dibuat bergerak, movie-nya keren jadinya Iya. pasti. Terus ada nggak ngangkat cerita dari mereka sendiri? Ada. Cuman kita tidak selalu memperlihatkan, misalkan nih yang cewek pernah berselingkuh misalkan ya. Oke. Cewek pernah berselingkuh. Itu diceritain loh. Iya. Pernah berselingkuh, terus kita jadikan sebuah cerita bahwa itu kan ada di ceweknya sifatnya gitu. Jadi saya jadikan ceritanya itu seperti 7 kegelapan yang menggeluti si wanita itu gitu. Jadi Oke. Prakasa Timira namanya. Jadi 7 kegelapan yang jadi yang cowok ini ingin menyelamatkan si cewek ini dalam 7 kegelapan itu gitu. Jadi saya pakai sebuah figuran. Ada maknanya. Iya sendiri, gitu. ya. Jadi kayak seperti itulah gitu. Oh, iya. Oke. Iya. Memberikan kesan positif. Cukup diangkat dulu itu aja iya, langsung sudah jadi sebuah iya, cerita ya. gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menawarkan sebuah cerita gitu ya, mulainya dari mana sebenarnya? Kan misalnya klien datang, misalnya ini kita nggak sempat ketemu Ya. di luar kota atau di luar daerah gitu ya. Saya mau prewedding nih, gini-gini buatkan kami cerita gitu. Terus komunikasi awalnya seperti apa? Via Zoom paling. Via Zoom kita harus ketemu dulu, harus ngobrol dulu. Oke, Jadi berarti apa yang dia suka, Iya. preferensinya bagaimana gitu sih. berarti tetap visual itu tetap menampilkan segalanya ya. Jadi kita harus tahu visualnya bagaimana. Iya. Dari situ akan muncul sebuah ide-ide Ya, cerita. intinya harus berkaitan dengan si klien itu sendiri. Akhirnya tone orang berbicara tuh gimana gitu kita jadi Iya. paham ya. Iya. Oke. Karena dengan sendirinya otomatis ketika kita memotret, apalagi dengan memotret human interest, banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari, termasuk sikap dan sifat orang Ya. secara psikologis. Ide-ide kreatif itu akan dengan sendirinya keluar gitu ya. Iya.
Oke, kenapa nggak dulu punya ide nggak buat kayak gitu? Coba tanya Teja lagi. Kak, sebenarnya gini, menjadi seorang fotografer seperti Tejo itu adalah satu passion, kedua pilihan yang menurut saya itu tidak gampang. Setuju. Banyak teman-teman termasuk saya ingin mendapatkan uang secara instan. Sebagai seorang fotografer wedding, sebagai seorang fotografer dokumentasi wedding itu pasti ingin uang itu bisa dapat kita dengan cara cepat, menciptakan karya tanpa berpikir banyak, bagus, gampang dicerna, jadi duit gitu. Tapi saya lihat, saya mengikuti sekali karya-karya Tejo ini, walaupun saya jarang membaca tulisannya karena mata saya plus sebenarnya, jadi saya agak malas membaca, tapi saya paham karena ada saudara saya yang dia fotoin, Gus Bram itu kan masih saudara saya. Ya itu salah satu buktinya kenapa saudara saya datang ke Tejo, karena ada sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik buat Tejo. Kenapa saya tidak melakukan itu? Ya karena satu, saya bukan orang yang bisa diajak berpikir panjang lebar untuk membuat sebuah karya. Saya bukan pure, saya bukan 100% bukan seniman. Saya seorang hobis yang kebetulan memiliki jiwa seni yang berlatar belakang saya orang SMA itu sampai kuliah saya melukis, tapi terjun ke dunia wedding dengan latar belakang seorang desain grafis gitu. Nah, tapi apa yang ada di Tejo ini adalah orang benar-benar konseptor, seorang fotografer, konseptor, kemudian memiliki mungkin hal yang kurang dari Tejo yang mungkin dia nggak sadari adalah dia tidak memiliki jiwa bisnis, benar nggak? Ya. Ya, dia tidak memiliki jiwa bisnis, tapi itu nggak masalah. Hal-hal seperti itu kan bisa memiliki seorang manajer yang bisa mengangkat dia sebagai menjual karya dia dari sudut pandang bisnis. Nah, itulah kebutuhan kita miliki misalnya seorang manajer atau seorang marketing gitu yang menjual karya dia. Saya punya adik saya seniman. Ketika dia menikah, kemudian istrinya menjadi seorang manajer, nah di situ dia melihat karya dia tuh dihargai gitu. Mungkin banyak teman-teman di sini seperti itu gitu. Tapi kalau saya sendiri, kenapa saya tidak berkarya dengan konseptual? Mungkin di zaman-zaman saya belum komersil, saya melakukan itu. Dengan bebasnya kita membuat sebuah karya tanpa memikirkan uang gitu, karena ya saya punya kerjaan utama seorang desain grafis, kemudian saya motret dengan bebasnya bikin konsep ini, konsep itu. Beberapa kali mungkin ya seiring Tejo juga ada di era saya awal-awal itu, Tejo juga ada. Cuman dia secara konsisten sampai sekarang bisa melakukan itu, semoga secara terus-menerus, karena menurut saya nggak banyak orang seperti Tejo di Indonesia ini, nggak banyak. Orang begitu nggak gampang lo bikin karya kayak gitu, effortnya tinggi, krunya besar gitu. Kalau saya kan tuh pre-wedding, satu kamera, satu lensa, ke pantai ya beres semua gitu. 2 jam selesai. Beres, 2 jam selesai, Mang Predi gitu masih lepes. Predi gitu masih lepes, kawanin coklat deh, bawangan pes gitu. Ya gitulah intinya kan, banyak cara gitu. Tapi apa yang dilakukan Tejo, saya sangat mengapresiasi. Saya selalu berkomentar pertama dari karya-karya Tejo.